Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai 22. Kemudian Kejadian pasal 32 ayat 7 sampai 12 dan juga 22 sampai 31. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Kejadian pasal 28 lebih dulu ayat 10 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian kita lanjutkan di Kejadian 32. Ayat 7 sampai 12 dan ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Lalu sangatlah takut Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang.
Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, saudara. Saudara, hari ini kita akan kembali dipertemukan dengan sebuah pertanyaan yang, kalau saudara ingat ya, sudah 2 kali disampaikan kepada kita begitu. Yaitu sebuah pertanyaan yang saya pernah bilang sangat sederhana, sangat sehari-hari begitu ya. Namun menohok sampai kepada hati dan jiwa kita. What do you want? Apa yang engkau mau? Atau kalau kita bisa kembangkan pertanyaan ini, apa yang paling engkau cintai di dalam hidup ini? Slide-nya boleh ditampilkan? Ada ya? Oke. Nah saudara, kalau kita bertanya pertanyaan ini, maka apa jawab kita? Baik sebagai manusia biasa gitu ya, ataupun sebagai seorang Kristen. Apa yang kita inginkan? What do you want? Apa yang paling kita kasihi? What do you love most in our life? Nah saudara, kalau kita coba mengembangkan lagi pertanyaan ini, maka kita bisa bertanya begini, apa yang kita inginkan dari hidup ini? Maka kita akan menjawab, kita ingin hidup baik. Saya yakin kita semua pasti menjawab hal yang sama. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang ingin hidupnya tidak baik, betul? Ya, semua orang ingin hidupnya baik. Semua orang ingin hidupnya senang, bahagia, nyaman, apapun itu namanya dan apapun itu bentuknya. Dan saudara, kalau kita menjawab pertanyaan what do you want, what do you love, dan kita menjawab saya ingin hidup yang baik, maka hidup yang baik itu menjadi seperti sebuah tujuan, sebuah telos di dalam kehidupan kita, di mana seluruh hidup kita itu ditujukan ke sana. Nah saudara-saudara, kalau kita bertanya di dalam konteks kita sebagai murid Kristus, maka apa yang kita inginkan sebagai murid Kristus? Kita ingin menjadi murid yang baik, misalnya jawabannya begitu ya. Kalau kita mencoba memodifikasi sedikit kalimat tadi ya, I want a good life. Saya mau menjadi a good student, a good disciple of Christ gitu. Tapi apa yang baik? Apa sih definisi menjadi murid yang baik? Dan saudara, pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang mendasar dan bukan sekedar kita jawab seadanya. Karena pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang fundamental bagi kemuritan, kehidupan kita sebagai murid Kristus. Karena saudara, pertanyaan ini bukan sekedar mengajak kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mengumpulkan informasi yang banyak, mengumpulkan pengetahuan yang banyak. Tapi pertanyaan ini lebih dulu dipakai Tuhan untuk mengubah hati kita, untuk memformasi, membentuk hati kita, dan mentransformasi hidup kita. Nah saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan seakan-akan memakai pertanyaan ini dan memuridkan seorang bernama Yakub. Nah saudara, kalau kita lihat sekilas tokoh Yakub, maka saya pikir ini sepertinya bukan tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan teladan begitu ya. Kalau kita ditanya mungkin dari sekolah minggu, di remaja begitu ya, siapa sih tokoh Alkitab yang paling nyantol di kepalamu? Siapa yang kayaknya wah ini role model paling bagus untuk diteladani begitu ya. Mungkin ya sebagian dari kita akan menjawab Daud. Wah, hidupnya bagus, dikatakan oleh firman Tuhan, inilah orang yang berkenan di hati Tuhan gitu ya. Atau mungkin Daniel gitu. Bukan Daniel yang tadi main drum ya. Tapi Daniel yang tercatat di Alkitab, yang katanya hidupnya seperti orang asing di tanah asing, tapi dia menjaga imannya bersama-sama dengan temannya, salah satunya yang namanya ada di sini begitu ya. Nah saudara, mungkin kita lihat, wah Daniel ini bagus, apalagi dia bisa lepas dari gua singa begitu kan. Atau mungkin kalau kita maju ke perjanjian baru, kita lihat, wah Yohanes, Rasul Yohanes ini sepertinya hidupnya bagus ya. Murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sepertinya kita tidak pernah terpikir Yakub, siapa Yakub gitu ya. Saudara ada yang tahu, ada yang masih ingat arti nama Yakub itu apa? Oh ini mesti baca ulang lagi tadi ya. Kurang mundur bacanya, Kejadian 26, 27 begitu ya. Saudara ada yang ingat nama Yakub artinya apa?
penipu, ya. Arti harafiah Yakub adalah seperti peristiwa yang hadir di dalam kelahirannya. Yaitu ketika dia lahir, dia pegang tumit kembarannya yaitu Esau. Nah saudara, secara konotasi, memegang tumit itu artinya menipu, menarik orang supaya dia bisa menang gitu. Nah saudara, kalau kita lihat kehidupan Yakub, bukankah demikian kehidupan dia? Hati Yakub, boleh ditampilkan slide berikutnya. Nah saudara, saya harap ini diagramnya bisa sedikit membantu kita, walaupun mohon maaf ya ada banyak tulisannya, untuk melihat bagaimana Tuhan membentuk dan mengubahkan hati Yakub. Saudara, kalau lihat hati Yakub di dalam kehidupannya di awal-awal gitu ya, di rumah, dikatakan dia anak rumahan. Beda sekali dengan kakak kembarnya Esau, anak luar, hidupnya liar sekali begitu ya. Nah saudara, Yakub di rumah, dia seperti hatinya itu dibentuk oleh berbagai strategi dan kelicikan untuk bertahan hidup. Saudara, hati kita itu penuh dengan keinginan, penuh dengan hasrat. Dan seperti yang tadi saya katakan di awal, ditujukan kepada sesuatu. Saudara, seorang penafsir kitab Kejadian mengatakan bahwa Yakub ini adalah seorang yang sangat menginginkan berkat. Dia gak peduli berkat dari mana. Mau dari papanya, mau dari Yahweh, Tuhan itu gitu ya. Mau dari mamanya, mau dari kakaknya, dia ambil secara paksa, dia tipu kakaknya. Dia tidak peduli. Pokoknya dia mau berkat, dia mau good life itu. Dan caranya bagaimana? Karena hatinya penuh dengan keinginan, strategi yang jahat. Dan itu pun dilatih, kalau kita lihat diagram yang ada, itu dilatih di rumahnya. Dia lihat kehidupan papanya, dia lihat kehidupan mamanya yang selalu ngambil kesempatan ya kan. Di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak masuk akal. Ada kesempatan di dalam kesempitan, mamanya ambil begitu. Itu dia pelajarin. Dia pelajarin juga hidup kakak kembarnya, Esau. Seakan-akan mungkin ya, mohon maaf, dia berkata, gua gak mau jadi kayak Esau. Gua gak mau bodoh seperti dia. Itu pun dia pelajarin, dan itu semua secara berulang-ulang setiap hari. Makanya ada kata repetisi begitu ya di diagram itu. Itu membentuk habit kehidupan dia. Dan itu terus-menerus mendidik hati dia, membentuk hati dia, sehingga dia menginginkan hidup yang baik dengan caranya dia. Dia menginginkan berkat apapun itu namanya dari siapapun dengan caranya dia. Nah saudara, bukankah itu yang Yakub lakukan? Yang pertama, dia menipu Esau. Dan saudara, kalau kita melihat narasi ini ketika Yakub menipu Esau gitu ya, mungkin kita berpikir, wajar ya. Esau ini kan bodoh. Dia cuman taunya berburu, makan, capek, tidur. Kira-kira begitu kali ya. Dan somehow Ishak itu bapaknya itu juga mirip. Senangnya makan enak begitu ya. Hati-hati di sini siapa yang senang makan enak terus begitu ya. Makan 4 Indomie goreng, 2 lemonilo, lalu kekenyangan dan tidur begitu ya. Nah saudara, itu dia kehidupan Esau. Dan dengan sangat mudah ditipu oleh Yakub. Yakub lihat, si Esau kelaparan kan, habis berburu, capek dia. Ditawarin, lu lapar nggak? Kok, ya kan? Lapar. Bikinin gue cepetan, sup kacang merah, ya kan? Brenebon, kalau kata orang Manado ya. Enak nggak? Enak banget. Oke, lu mau makan, tapi jual dulu hak kesulunganmu. Sebentar lagi gue mati. Besok atau lusa ketika gue berburu, mungkin gue diterkam singa, habis itu gue mati. Apa gunanya hak kesulungan ini, ya kan? Apa gunanya aku lahir lebih dulu beberapa detik atau beberapa menit begitu? Ya sudahlah. Oke, yang penting gue kenyang, lu masakin gue, dan silahkan ambil hak kesulunganku. Saudara, firman Tuhan mengatakan dengan sangat mudah Esau melepaskan hak kesulungannya, dan Yakub sepertinya dengan sangat mudah mendapatkannya. Satu langkah. Langkah kedua, apa yang Yakub lakukan? Dia tipu papanya, ya kan? Kalau saudara-saudara ingat kisah perjalanan Yakub, dia tidak hanya menipu Esau, dia tipu papanya yang waktu itu sudah sangat tua, matanya sudah sangat rabun, sulit sekali untuk melihat dan membedakan ini Esau atau Yakub, ini Ribka atau ada wanita lain, atau ini siapa sih yang datang begitu ya, nggak tahu.
Di saat-saat seperti itu, ketika mamanya Ribka mendengar, waduh, Ishak mau memberkati Esau. Gak bisa. Harus anak favorit gua yang dapat berkat. Yakub yang harus dapat berkat. Dan karena itu, Ribka langsung berstrategi. Langsung berencana. Kup, lu buruan tuh ya. Bapak lu itu sudah mau mati. Dia akan memberikan berkat kepada Esau. Si bodoh itu, begitu kesannya ya. Cepetan, dress up, berpakaian seperti Esau, datang kepada bapakmu dan minta berkat. Dan saudara, pertanyaan yang menarik keluar dari mulut Ishak yang rabun. Saudara perhatikan apa yang Ishak tanyakan kepada Yakub. Ketika Yakub datang kepada papanya dan dia berpakaian seperti Esau, berperawakan seperti Esau begitu ya. Ishak menanyakan, siapakah kamu, hai anakku? Saudara, itu seperti pertanyaan yang menohok Yakub tiba-tiba sepersekian detik dan seolah-olah bertanya di dalam hatinya, apa yang kamu inginkan? Ketika kamu dress up seperti Esau, apa sih yang kamu inginkan? Hatinya kembali bergejolak lagi saudara-saudara. Tapi habitnya yang tipu menipu terus-menerus itu mengalahkan gejolak hatinya, mengalahkan kegelisahannya. Habit yang dia sudah latih berulang-ulang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun di rumah, itu mengalahkan semua itu dan dia menjawab, aku adalah Esau. Hatinya yang penuh dengan keinginan, dia berpikir berstrategi dengan jahat, akhirnya dia wujudkan. Dan saudara, dapat gak? Dapat. Dia dapat berkat itu. Saudara kalau membaca kitab Kejadian sampai di titik itu, maka mungkin kita berpikir ya, berarti Tuhan ini memakai rancangan jahat Yakub untuk supaya dia mendapatkan berkat. Apalagi kalau kita ingat apa yang Tuhan nubuatkan kepada Ribka ketika mereka masih ada di kandungan Esau dan Yakub, Tuhan sudah bilang, yang tua akan melayani yang muda. Ya. Esau akan melayani Yakub. Esau akan lebih rendah sepertinya dari Yakub. Kayaknya ini sesuai ya dengan rencana Tuhan. Tapi saudara ingat bahwa Yakub itu menghasratkan berkat apapun namanya. Good life itu apapun namanya, dia tidak peduli dari siapa, dia mau itu. Dan akhirnya dia dapat. Dua saudara, hak sulungan dan juga berkat sulung. Dan saking berkat ini betul-betul mujarab begitu ya. Ketika Esau datang kepada papanya, Esau sampai nangis-nangis, meronta-ronta, tolong Bapak berkati aku juga. Tidakkah ada tersisa sedikit pun berkat. Tapi kalau kita baca, Ishak hanya bisa memberikan kutukan. Hal-hal yang kurang baik kepada Esau. Not a good life kepada Esau. Dan good life itu didapatkan oleh Yakub. Namun saudara, ketika Yakub berpikir, dan Ribka mungkin mamanya juga berpikir ya, wah sudah terlaksana rencana kami kan. Ternyata ada ancaman kepada nyawa Yakub. Ribka lagi-lagi tahu bahwa Esau, kakak kembar Yakub, akan membunuh Yakub. Dan karena itu dia langsung berencana lagi, berpikir lagi. Kup, lu mau mati nih. Esau mau bunuh lu. Cepetan, buruan kabur ke tempat Laban. Dan jangan cari istri dari orang asing. Jangan dari orang di luar keluarga kita. Cari istri di sana, berkeluarga di sana, tinggal di sana, menetap di sana. Pokoknya lu lari. Terjadi. Dia lari dengan segala ketakutannya. Dan saudara tibalah di pasal 28. Dengan kondisi seperti itu, dengan hati Yakub yang seperti itu, dengan habit kehidupan dia yang sudah dibentuk berulang-ulang untuk menjadi seorang penipu dan strategi yang ulung, akhirnya dia lelah juga. Yakub capek, setelah berlari sekian lama di suatu tempat, dia lelah dan dia tidur. Dan saat itu Tuhan justru menjumpai Yakub. Tuhan seperti melakukan sebuah pembentukan hati
hati, pembentukan ulang hati Yakub ketika Tuhan menjumpai dia dan memperkenalkan dirinya secara personal untuk pertama kali. Saudara, kalau kita baca kisah Yakub, Yakub tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara personal. Bahkan nama Tuhan dia bilang ini Allahnya kakekku dan Allahnya bapakku. Bukan Allahku, not my God, their God, begitu ya. Allahnya mereka. Saya tidak peduli siapa Yahweh itu. Pokoknya ya gue cuma denger lah informasi di keluarga. Ya kan kalau kumpul-kumpul keluarga ada nama Tuhan itu. Oh dia, siapa? Gak tahu. Dan saat itu Tuhan menjumpai Yakub secara personal. Dan Tuhan pun memberikan sebuah good life yang sesungguhnya. Tujuan yang sesungguhnya harus dinantikan dan akan dicapai oleh Yakub. Yaitu apa? Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan sekarang diturunkan kepada Yakub. Tuhan seperti mau bilang, ini yang harusnya menjadi tujuan hidupmu. Inilah good life yang sejati. Ini tujuan hidup yang benar. Dan sampai Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Sampai engkau kembali lagi ke rumahmu. Saudara, kalau sampai sini, kalau kita menjadi Yakub gitu ya, kayaknya hidupnya enak sekali ya. Habis berbuat jahat sedemikian banyak, Tuhan datang dan Tuhan berjanji. Bagus sekali. What a good life we had. Dan saudara lihat apa respon Yakub. Di pasal 28 ayat 20-22. Yakub seperti meremehkan janji Tuhan. Dia memakai sebuah formula kalimat jika maka. Ya. Dia seperti deal dengan Tuhan. Sepertinya, oke lah Tuhan berjanji. Ya Tuhan itu Allahnya kakekku, engkongku dan bapakku begitu ya. Tapi dia belum menjadi Allahku. Nah bagaimana dia menjadi Allahku? Maka aku yang buat formulanya. Jika Tuhan menyertai aku. Jika Tuhan memberkati aku. Jika Tuhan melindungi aku. Jika. Kalau mau dipanjangin begitu ya. Banyak sekali jika. Maka aku akan menjadikan dia Allahku. Dan semua yang aku dapatkan aku persembahkan. Dan aku akan kembali lagi ke tempat ini untuk menyembah Tuhan itu. Saudara, pernahkah kita berpikir kalau Tuhan menjumpai kita, menjanjikan kita hidup yang baik versinya dia, apa respon kita? Mungkin itu peristiwa ketika pertama kali kita percaya Tuhan. Dan kita merasa, wah Tuhan baik banget. Gua berdosa sedemikian banyak, tapi dia menjumpai gua di dalam sebuah KKR, di dalam sebuah retret, di dalam sebuah kebaktian, di dalam sebuah KTB mungkin. Dan dia mau menarik gua kepada dia. Tuhan berjanji, Tuhan mau mengubahkan aku, Tuhan mau memberkati aku. Tapi bagaimana respon kita? Mungkin kita menjadikan itu sekilas, ini dia peristiwa yang fenomenal dalam hidupku. Aku bisa ceritakan kepada orang-orang yang bertanya, kamu percaya kepada siapa gitu ya. Kok hidupmu kayaknya sedikit lebih baik. Apa yang terjadi dalam hidupmu gitu ya. Tapi mungkin juga saudara-saudara kita menganggap peristiwa seperti itu hanya sesaat. Monumental saja. Seperti Yakub mendirikan tugu. Dan lalu dia tinggalkan. Dia berstrategi lagi kalau kita lihat kelanjutan ceritanya di pasal 29 sampai 31. Dia lanjutkan lagi tipu demi tipunya, strategi segala kelicikannya di dalam berkeluarga sampai kalau kita lihat keluarganya ribet banget. Itu hidup Yakub. Dia seperti meremehkan perjumpaannya dengan Tuhan. Tapi saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak berhenti membentuk hati Yakub di Betel. Tuhan terus-menerus mengguncang hidup Yakub dan Tuhan menyatakan penyertaannya. Saudara, kita nggak baca pasal 29 sampai 31 gitu ya, karena terlalu panjang. Tapi kalau saudara ada waktu membaca di rumah, apalagi saudara mungkin yang ikut Spark, habis itu memilih untuk membaca Alkitab ya, Kejadian Keluaran sampai bulan Juli nanti. Ketika saudara bertemu dengan pasal 29 sampai 31, kita akan melihat dua hal paling nggak saudara. Yang pertama,
hidup Yakub dan keluarganya yang sangat ribet. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Saudara, Yakub punya berapa istri? 2, ya. Lea dan Rahel. Itu aja dapatnya drama ya. Mungkin kalau ditampilin jadi film sekarang agak mirip drama Korea begitu. Dijanjikan Rahel, saya mau Rahel. Ingat tadi ya, Yakub itu orangnya pengen banget good life. Dan ini good life dalam bentuk istri. Wah, Rahel itu kan dikatakan katanya mukanya lebih berseri-seri, lebih cantik, lebih menawan, lebih menarik daripada Lea kakaknya. Gua mau Rahel. Oke, kata Laban, papanya kan. Papa mertuanya Yakub. Kerja dulu 7 tahun, ya kan? Oke, kerja 7 tahun demi Rahel, 7 tahun demi Rahel, 7 tahun tidak berasa seperti 7 detik, ya kan? Langsung, oke, tiba hari pernikahan, tapi ternyata yang didapat adalah Lea. Aduh, kok yang mau ngomong jelek tapi kan kita nggak tahu ya wajah Lea seperti apa begitu. Tapi dikatakan, kok Lea? Gua ketipu, kenapa bapak mertua gua menjadi seperti gua? Gua ketipu juga. Akhirnya, pokoknya nggak mau tahu. Rahel begitu ya. Mohon maaf kalau di sini ada namanya Rahel atau Rachel begitu ya. Gua mau Rahel. Oke, kata Laban, kerja lagi 7 tahun lagi. Oke, nggak apa-apa, 7 tahun Rahel. Akhirnya dapat, betul. Tapi saudara, kalau kita lihat, Yakub itu punya bonus 2 istri lagi. Siapa? Kedua budak dari Lea dan Rahel. Kenapa saya bilang istri? Karena Lea dan Rahel menyuruh budak-budaknya untuk menikah dengan Yakub, untuk punya anak. Dan lihatlah betapa mengerikan apa yang terjadi di dalam keluarga ini. Saudara bayangkan, tapi sekarang kan belum tentu ya, tidak bisa terjadi ya. Jadi kita bayangkan aja ya, hidup Yakub punya 2 istri, kemudian 2 istri ini berebut untuk punya anak. Saudara yang laki-laki, papa-papa, kalau jadi Yakub, apa yang ada di hati saudara? Saudara, saya kalau bayangkan ya, walaupun susah ya, karena kan kita hanya bisa 1 ya. Gila, susah banget ngurusin 1 istri aja kasarnya ya, udah susah. Ini 2 istri berebut punya anak. Tapi saudara, kalau kita lihat di tengah keruwetan keluarga ini, Tuhan tetap hadir. Tuhan bilang, Tuhan membukakan rahim Rahel. Tuhan mendengar keluh kesah Lea. Tuhan tetap ada di sana untuk membentuk Yakub terus menerus supaya dia tidak lagi jadi seperti dirinya yang lama. Dan saudara, pernahkah kita berpikir dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita mengalami seperti Yakub? Ada masa di mana kita betul-betul rasa dekat sama Tuhan, tapi setelah itu sepertinya selesai. Tuhan jauh di sana, mungkin aku akan dekat lagi dengan Tuhan ketika aku akan mati. Tapi sisanya aku jalani sendiri. Aku berstrategi sendiri. Saya menjalani good life itu sendiri dengan cara saya. Apa yang saya hasratkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya rindukan, saya akan tempuh dengan cara saya sendiri. Dan di saat itu kita rasa, this is not a good life. Ini bukan hidup yang baik. Dan di saat itu juga Tuhan seperti senyap-senyap tetap menyertai kita. Adakah momen-momen itu di dalam hidup kita? Ketika Tuhan tetap membangkitkan kepekaan rohani hati kita akan kehadiran Dia. Saudara, pernahkah kita mengalami hal itu? Dan apa yang menjadi respon kita? Dan saudara-saudara, respon Yakub saat itu, ketika akhirnya Tuhan bilang, sudah cukup di rumah mertuamu, cukup di pondok mertua indah begitu ya. Sekarang pergi. Pergi kemana? Balik ke rumahmu. Saudara perhatikan, kalau Tuhan bilang ke Yakub balik ke rumahmu, itu artinya apa? Dia ketemu lagi sama siapa? Sama Esau yang mau bunuh dia. Saudara, kalau kita jadi Yakub, mungkin gak kita berpikir, oke deh, iya deh sudah cukup, aku sudah kaya sekarang, ternakku sudah banyak, istriku sudah 4, anakku sudah 11, oke deh, aku pergi. Pernah kita berpikir begitu? Atau kita berpikir justru ya, manusia pada normalnya harusnya berpikir, gila,
gue bentar lagi ketemu Esau yang mau bunuh gue. Tuhan, gak salah nih. Panggilannya gak salah nih. Tapi bukankah itu yang Tuhan janjikan, saudara? Ingat di pasal 28 ayat 22, ayat 20 sampai 22. Tuhan akan menyertai Yakub sampai kembali ke rumahnya. Itu yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan mau Yakub menjalani itu lagi. Dan apa yang Yakub rasakan? Sangat takut. Sangat takut. Saudara, apa momen di dalam hidup kita yang paling menakutkan? Mungkin itu rasa kehilangan. Ketika kita akan atau mungkin sudah kehilangan orang yang kita kasihi. Apakah mungkin rasa takut itu adalah bagi teman-teman yang sekolah, takut gak naik kelas, takut gak naik tingkat. Teman-teman yang kelas 12 takut gak bisa kuliah, teman-teman yang kuliah takut gak bisa kerja. Ini lagi masa pandemi, susah cari kerja walaupun sudah bisa lebih baik kesempatannya begitu. Apa yang paling menakutkan di dalam hidup kita? Dan justru di saat-saat yang paling menakutkan itu, Tuhan kembali mendidik hati Yakub. Nah, saudara lihat di pasal 32, kelihatannya Yakub seperti berubah. Ya, kalau kita perhatikan Yakub itu berdoa, saudara. Dia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak bapakku. Tuhan lihatlah kondisiku. Tuhan lihatlah ketakutanku. Aku ketika nyampe di Betel itu cuma bawa tongkat. Dan sekarang aku bisa bawa 2 kompi. Begitu banyak anggota keluarga. Begitu banyak ternak. Begitu banyak kekayaan. Engkau sudah memberkati aku. Tapi aku takut. Tuhan tolong aku. Kira-kira dia berkata seperti itu kan? Tapi saudara, setelah dia berdoa, ya, apa yang dilakukan? Berstrategi lagi. Jadi Yakub lagi. Apa yang dia lakukan? Dia bagi apa yang dia bawa ke dalam 2 pasukan. Seakan-akan, saudara, kalau kita coba tafsir begitu ya, strategi Yakub. Saya pikir sebagai papa, Yakub jahat. Kenapa? Dia bagi keluarga dan ternaknya, kekayaannya jadi 2 pasukan. 1 maju duluan. 1 maju duluan, kalau terjadi apa-apa, siapa yang meninggal, siapa yang hilang? Keluarganya dulu di depan, 1 ya kan, ternaknya semua, hilang lagi, masih ada yang kedua, hilang lagi, baru tinggal dia. Saudara, betapa mengerikan hidup seperti ini. Hidup yang sudah ditemui oleh Tuhan loh. Dan Yakub terus-menerus berusaha bergulat dengan manusia, dengan ketakutannya, dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Tuhan yang datang kepada dia. Di tengah ketakutannya, di tengah berbagai strateginya yang dia pikir, oke, kali ini bisa jadi berhasil lagi. Aku akan lolos dari Esau. Setidaknya diriku sendirilah yang akan lolos. Tapi dia gak bisa lolos dari Tuhan. Di tengah malam, di saat Yakub sendirian di tepi sungai Yabok, di tengah ketakutan dia yang amat mendalam, Tuhan menjumpai dia. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak hanya membentuk hati Yakub, tapi Tuhan mengubah, memberikan perubahan yang amat radikal di dalam hati Yakub. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi hidup dengan habitnya yang lama. Supaya dia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang strategiku, bukan tentang rencanaku, bukan tentang kehebatanku, tapi tentang janji Tuhan. Tentang tujuannya Tuhan, good life versinya Tuhan. Itu yang harusnya aku kejar. Dan Tuhan menjumpai Yakub di dalam sebuah pergulatan. Saudara, ada sebuah gambar yang berusaha merepresentasikan narasi ini. Ketika Yakub bergulat dengan Tuhan. Gambar itu, mohon maaf saya nggak sempat untuk cari gitu ya. Tapi kalau saudara sempat nanti ketemu cari-cari, ada sebuah gambar yang menampilkan pergulatan itu seperti dekat sekali. Seperti seakan-akan ini bukan pergulatan, ini 2 teman pelukan kali ya, begitu ya. Dan lihat wajah Yakub. Kalau saudara nanti sempat cari gambarnya begitu ya. Jacob wrestled with God begitu. Yakub wajahnya capek, lelah, dan ada air mata. Tapi dia lawan seakan Tuhan terus menerus. Dan Tuhan itu
di dalam bentuk malaikat sampai memeluk dia. Satu tangan memeluk dia dan satu jari, bukan tangan ya. Satu jari dari Tuhan itu menyentuh pangkal paha Yakub. Dan itu digambarkan sangat dekat sekali. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Sehebat apapun Yakub bergulat, sehebat apapun Yakub berstrategi, sehebat apapun tujuan hidup Yakub, itu tidak akan pernah mengalahkan Tuhan. Tuhan yang bergulat dengan dia. Saudara, kata Israel, nama Israel bukan sekedar berarti engkau yang telah bergulat dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Tapi saudara, Israel juga bisa berarti Allah bergulat dengan kita. Allah bergulat untuk kita. Untuk apa? Supaya dia mengalahkan keakuan kita. Supaya dia membentuk lagi hati kita. Supaya dia memperbaiki lagi tujuan hidup kita. Good life itu. Kepada dirinya sendiri. Israel. Ketika Allah bergulat dengan hati kita. Dan dia menang. Dia mengubahkan kita, memberikan sebuah spiritual transformation yang sangat radikal. Kenapa radikal, saudara? Saudara perhatikan perubahan yang terjadi dalam diri Yakub di Peniel. Saudara, Yakub mendapatkan berkat Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan berkat itu dengan proper, dengan cara yang sesuai dengan cara Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi kepada Yakub. Saudara, apa yang terjadi kepada Yakub? Ketika Tuhan menyentuh pangkal pahanya, Yakub pincang. Tapi di tengah kepincangannya, di tengah kecacatannya, di tengah kelemahannya, justru ada berkat Tuhan, justru ada anugerah Tuhan. Ini sebuah perubahan hidup yang radikal dan tidak masuk akal di konsep dunia. Saudara, dunia mengajarkan setidaknya perubahan hidup itu harus instan. Seperti bikin mie instan. 2 menit jadi, masukin bumbu selesai. Itu perubahan hidup. Tapi Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan mau membentuk Yakub, Tuhan mau membentuk kita selangkah demi selangkah. Anugerahnya selangkah demi selangkah lagi. Ketemu dengan Tuhan selangkah demi selangkah lagi. Walaupun harus jatuh bangun. Seorang Yakub yang tadinya mengambil tumit orang, sekarang dia berpegangan kepada tumit Allah, meminta berkat dan anugerah Allah. Saudara, adakah hidupku dan hidupmu seperti itu? Kita bisa punya banyak sekali kelemahan. Kita bisa punya banyak sekali peristiwa yang menyakitkan di dalam hidup kita. Kita bisa punya banyak sekali trauma yang akhirnya membentuk hati kita, membentuk habit hidup kita. Dan itu terjadi berulang-ulang sehingga membentuk kita menjadi orang yang mengerikan. Tapi orang yang mengerikan ini Tuhan tidak tinggalkan. Trauma yang mengerikan, hal-hal yang menyakitkan, masalah-masalah yang teramat berat, Tuhan gak tinggalkan. Tapi Tuhan justru menjumpai kita di dalam kondisi yang tidak mungkin, tidak mustahil, yang mustahil di mata manusia. Dan Tuhan mengubahkan kita. Saudara, adakah peristiwa itu pernah terjadi di dalam kehidupan kita? Dan itulah yang akhirnya membentuk ulang terus hati Yakub. Kalau saudara terus perhatikan diagram ini, hati Yakub diubahkan. Tujuan hidupnya, telosnya diubahkan. Habit hidupnya bukan lagi bergantung kepada strateginya, kelicikannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Dan praktek-praktek hidupnya bukan lagi tentang dia. Tapi tentang menggenapi janji Tuhan. Walaupun aku sekarang harus pakai tongkat itu untuk menopang badanku sendiri. Walaupun kita harus pakai kelemahan kita, sakit hati kita, trauma kita, kehilangan kita untuk menopang hidup kita. Tapi kita tahu, kita juga ditopang oleh anugerah Tuhan. Saudara, satu ilustrasi yang mungkin kalau saudara ingat ya, lumayan sering saya ceritakan ketika saya berkhotbah gitu ya. Saudara, ketika saya kuliah di Bandung di tahun 2006 sampai 2010 begitu.
Saya sempat merasa bahwa inilah prestasi saya. Ya. Saya hidup dengan banyak tuntutan untuk berprestasi. Kalau saya melihat ke belakang, itu yang membentuk hati saya. Maka saudara kalau pernah satu kali juga, kalau mundur lagi gitu ya, saya SD kelas 3. Ketika itu saya masuk ke kelas 3, terus saya lihat dulu kan kalau nggak salah ya, siapa yang seumuran saya ya, lihat daftar nama kelas begitu ya, ada nama-nama siapa aja begitu ya, kita bisa lihat, ini apa-apaan ini? Semua ranking 1 di kelas 2 dimasukin masuk kelas saya. Saya takut. Dan akhirnya apa yang saya takutkan terjadi. Saya nggak ranking 1 lagi. Dan sejak saat itu saya tidak pernah ranking 1. Tuntutan untuk berprestasi itu seperti menghantui hati saya dan membentuk saya. Sehingga kalau saya gagal, kalau saya merasa terancam tidak bisa mendapatkan prestasi, maka itu sebuah hal yang menyakitkan. Nah saudara ketika maju lagi begitu ya, saya akhirnya bisa kuliah di ITB ya kan. Kebanggaan buat saya. Apalagi kayaknya kerja keras begitu ya, akhirnya bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri terbaik. Apalagi saya lupa ya, pas saya masuk itu ada nggak spanduk itu, tapi orang-orang tuh suka cerita ya, zaman papa saya mungkin atau setelahnya, kalau masuk ke ITB ada sebuah spanduk yang bertuliskan selamat datang mahasiswa terbaik bangsa, kira-kira seperti itu gitu lah ya. Rasanya bangga sekali. Tapi kebanggaan itu ternyata hanya bersifat sementara. Kalau saudara ingat cerita saya yang ini, semester 4, saya mengalami, ada yang masih ingat nggak ya? Saudara masih ingat saya mengalami apa di semester 4 perkuliahan saya? Nah, ada bisikan-bisikan tuh ya. Nasakom. Apa Nasakom saudara? Yang kencang. Nggak enak ya. Nasib 1, saudara kalau kuliah, indeks prestasi itu kan paling tinggi 4. Nah kalau 1, mending pulang aja. Nggak usah lanjutin kuliah. Mungkin udah buka toko aja kali atau apa ya. Seperti cek toko sebelah begitu. Saudara waktu itu ketika saya di semester 4 mengalami nasib 1,82 atau 1,83 begitu ya. Di situ saya rasa benar, saya malu. Apakah saya bisa melanjutkan kuliah? Indeks prestasi kumulatifnya 2, tapi 2,-nya juga mepet. 2,2 kalau nggak salah. Atau 2,0 berapa begitu. Dan saudara bisa bayangkan ya, nilai saya dari semester 1 sampai 3 berarti berapa begitu. Saudara saya malu dan saya tahu kalau saya bilang sama orang tua saya, maka saya akan dimarahin. Tapi saya ingat betul waktu itu ketika saya bilang sama orang tua saya, mereka cuman bilang begini, ya udah, kamu masih bisa lanjutin kuliah kan? Lanjutkan. Saya yang bingung. Loh, kok gak dimarahin? Loh, ini anaknya nasib 1, terancam tidak bisa, bukan gak bisa bayar kuliah ya, tidak bisa melanjutkan kuliah. Gimana nasib anaknya? Apa yang bisa dibanggakan dari anak yang punya nasib 1, Saudara dari peristiwa itu, akhirnya saya melihat bahwa masuk sebuah perguruan tinggi negeri yang baik, itu bukan good life versi saya. Bahkan saya berani katakan itu bukan good life versi orang tua saya. Itu bukan good life versi siswa-siswa kelas 12 waktu itu yang melihat, wah masuk ITB, masuk UI, masuk mana, bagus. Bukan. Bagi saya, di mata Tuhan, good life itu adalah ketika saya tahu, saya akhirnya jatuh. Saya nggak bisa membanggakan diri saya lagi, dan saya nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Saudara saya sempat berpikir, udahlah saya pulang aja, bener-bener nggak usah bilang orang tua, saya pulang, nggak usah lanjutin kuliah. Tapi ketika orang tua saya berkata begitu, dan Tuhan memberikan anugerah dalam bentuk kesempatan semester pendek. Semester pendek, saudara-saudara yang kuliah tahu ya, itu semester yang biasanya 1 semester itu kan kira-kira dikurangin libur-libur dan lain sebagainya 4 bulan. Ini cuma 2 bulan. Untuk apa? Biasanya ada 2 hal. 1, mencuci nilai ya, dari C bisa jadi A begitu ya, dari B bisa jadi A dan lain sebagainya begitu. Dari nggak lulus, nah yang kedua, dari nggak lulus bisa jadi lulus. Akhirnya saya masuk ke semester pendek itu dan sejak saat itu
Tuhan merubah hidup saya. Bukan dalam bentuk IP, indeks prestasi yang akhirnya bisa 3, bukan. Tapi dalam bentuk saya bisa menghargai anugerah Tuhan. Saya tahu betul ini bukan tentang kebanggaan saya. Dan bahkan ketika saya mau lulus, aduh saudara, ini kalau diterusin ceritanya panjang, kita gak pulang ya. Saya sidang skripsi 2 kali. Malu saya. Saya kejar-kejar supaya bisa lulus 3,5 tahun dengan kondisi nilai seperti itu. Dan Tuhan memukul saya lagi. Gak bisa, kamu sidang 2 kali. Tidak memuaskan, sidang lagi. Saya sempat berpikir, gila gue disuruh ganti tema jangan-jangan. 1 semester lagi dong ya. Tapi saudara, itu pukulan demi pukulan yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan untuk sebuah prestasi. Tapi sebuah anugerah yang akhirnya saya tahu ini bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan. Nilai baik, kuliah yang bagus, tempat kuliah yang baik, itu bukan apa-apa. Itu bukan definisi good life. Tapi good life adalah ketika saya tahu ada Tuhan yang beserta dengan saya. Ada kesempatan kedua dalam bentuk perkataan orang tua saya yang berkata, lanjutin kuliah kamu, gak apa-apa. Jangan patah semangat, lanjutin lagi. Saudara, mari lihat hidup kita. Bagi kita yang belum percaya, apakah kita merasa hidup kita terlalu kelam? Hidup kita terlalu jahat, terlalu banyak dosa, gak mungkin bisa diselamatkan. Tapi lihatlah, seorang yang tidak mungkin ini bernama Yakub, Tuhan justru jumpai. Segala ketidakmungkinan, kejahatan, kegelapan hati kita, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Tuhan akan menjumpai dan beranugerah. Dan bagi saudara yang belum percaya, maukah kita buka hati kita? Buka hatiku dan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan menihilkan penderitaan, sakit hati kita dan lain sebagainya. Hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan membungkus itu dengan anugerahnya dan membawa kita kepada Dia. Apa yang menjadi respon kita? Saudara, bagi saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan, mungkin saudara sudah lama sekali percaya kepada Tuhan. Mari kita bertanya, seperti apa hati kita mengasihi Tuhan? Selama kita menjadi orang Kristen, murid Kristus, apa yang paling kita cintai? Apakah itu kenyamanan rohani kita? Apakah itu kenyamanan hidup kita? Seperti Yakub dijumpai oleh Tuhan, habis itu, udahlah, gue berjuang dengan hidupku sendiri. Aku tidak peduli dengan Tuhan. Orang bilang, gue Kristen, tapi hidup gue, urusan gue, bukan urusan Tuhan. Saudara, mari kita bertanya, apakah hidup kita seperti itu? Apa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Apakah visi kita adalah agar Tuhan lebih dulu membentuk dan mengubah hati kita? Karena menjadi orang percaya, menjadi murid Tuhan, pertama-tama adalah tentang hati yang diubahkan. Saudara, dunia ini sudah memberikan saksi. Dunia kekristenan, saya berani katakan, sudah memberikan saksi. Ada begitu banyak scholar, akademisi, yang mati-matian belajar tentang Tuhan. Belajar Alkitab, ngoprek-ngoprek Alkitab lebih banyak dari saya dan saudara. Tapi akhirnya yang mereka dapatkan apa? Mereka gak percaya Tuhan. Mereka membuang Tuhan. Mereka menganggap Alkitab itu hanya sebagai objek penelitian yang bisa disalah-salahin. Saudara, dunia kekristenan, khususnya di dunia akademik, sudah menyaksikan demikian. Dan saya kira itu karena hati yang tidak pernah mau dibuka untuk diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saat ini, kalau pertanyaan itu datang kepada kita, apa yang paling engkau cintai? Apa yang menjadi jawab kita? Sebagai murid Tuhan, apa yang paling kita cintai? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Dan kiranya hanya Tuhan, anugerahnya
yang boleh menjadi tujuan kita, yang boleh terus kita pegang sekalipun kita lemah, boleh menjadi kekuatan kita sekalipun kita dalam penderitaan dan sakit. Apakah itu menjadi jawab kita? Mari kita berdoa. Saudara, mari pakai waktu yang sebentar ini untuk merespon kepada firman Tuhan. Apa yang kita inginkan? Apa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Apakah jawabannya adalah Tuhan? Apakah jawabannya adalah anugerah Tuhan di tengah ketidaklayakan saya? Bagaimana selama ini hati kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan hanya karena Tuhan memberikan kita kenyamanan? Hanya karena Tuhan memberikan kita keluarga yang baik, good life, good family, good money? Ataukah kita bisa berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku lelah untuk berstrategi. Aku lelah untuk menunjukkan kehebatan dan prestasiku. Dan aku hanya bisa berpegang pada anugerah Tuhan yang mengubahkan hatiku, mengubahkan hidupku, memberikanku tujuan hidup yang sejati. Apa yang menjadi respon kita? Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, lihatlah segala isi hati kami. Hati kami yang lelah, bergulat dengan berbagai rancangan, kehebatan, cita-cita, prestasi yang ingin kami raih. Tuhan, kami capek. Kami lelah hidup tanpa Tuhan. Kami lelah hidup tidak mengasihi Tuhan. Kami lelah untuk mencari-cari tujuan hidup kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, beranugerahlah lagi kepada kami. Tuhan, pukullah kami. Sehingga kami boleh kembali tersadarkan, kembali terbangkitkan. Hati kami boleh kembali dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, ini bukan tentang engkau. Ini bukan tentang kami ya Tuhan. Tapi tentang Tuhan yang mau mengubah hati kami. Mengubah hasrat kami tertuju kepada Tuhan. Mengubah kasih kami sehingga hanya terarah kepada Tuhan dan bukan kepada keinginan kami. Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu yang lebih dulu diubahkan di dalam hati kami. Tuhan, kami mau percaya dari hati kami kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tidak menginginkan yang lain selain Tuhan yang menjadi gembala kami, yang terus menyertai hidup kami sampai kami berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan. Tuhan, dengarlah kerinduan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin.